Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 manajemen ingin mempresentasikan tentang pelaksanaan standar pengendalian pada proses pelayanan customer service e-commerce Shopee. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abraham Prastomo Wibisono dengan NIM 64256951. Saya Muhammad Lukman Hakim dengan NIM 64251117. Saya Raffi Maulana dengan NIM 64251244. Saya Sarah Aprila Sianturi dengan NIM 64251525. Saya Syalim Bersunggara dengan NIM 62521553. Saya Walica Sarwati dengan NIM 64251747. Yang pertama ada deskripsi proses customer service Shopee. Customer service Shopee adalah proses pelayanan pelanggan yang dilakukan melalui fitur chat toko di aplikasi Shopee. Proses ini bertujuan menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan informasi produk, menangani kendala pesanan, serta memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang baik. Yang kedua ada alur proses utama customer service Shopee adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan chat pelanggan. Pelanggan menghubungi toko melalui fitur chat di Shopee untuk menanyakan produk, stok, pengiriman, harga, atau menyampaikan keluhan. Metode ini digunakan karena mampu menggambarkan proses pelaksanaan standar pengendalian layanan customer service di perusahaan Shopee. Kedua, respon awal. Admin memberikan balasan awal sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Respon ini penting untuk menjaga performa fast respon pada toko. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelanggan. Admin membaca isi pesan dan menentukan apa yang dibutuhkan pelanggan. Informasi barang, cek resi, komplain barang, return atau cara penggunaan fitur Shopee. 4. Ada pemberian jawaban atau solusi. Admin memberikan informasi yang sesuai, mengecek pesanan melalui sistem Shopee. Seller Center memberikan solusi terkait komplain atau mengarahkan pelanggan menggunakan fitur ajukan pengembalian. Yang kelima, ekstrasi bila diperlukan. Jika masalah terkait pengiriman hilang, retur kompleks, atau buru konfirmasi gudang, admin menghubungi pihak terkait dan memberikan update kepada pelanggan. Keenam, penyelesaian chat. Chat dinyatakan selesai jika pelanggan setuju bahwa masalah sudah teratasi atau pertanyaan sudah dijawab. Ketujuh, pencatatan dan evaluasi. Keluhan pengiriman, retur berulang, dan masalah stok dicatat untuk evaluasi mingguan toko. Standar Customer Service Shopee. Untuk mempertahankan performa toko dan rating layanan di Shopee, ditetapkan standar operasional sebagai berikut. Yang pertama, waktu respon awal maksimal 1-3 menit. Shopee memberi label fast respon sehingga admin wajib membalas pesan secepat mungkin, idealnya kurang 2 menit. Yang kedua, tingkat penyelesaian chat minimal 95%. Sebagian besar chat harus selesai tanpa komplain lanjutan atau balasan lama. Yang ketiga, akurasi informasi wajib 100%. Admin harus memberikan informasi yang benar terkait stok barang, harga, variasi, estimasi pengiriman, prosedur retur atau refund. Kesalahan informasi bisa menyebabkan komplain dan menurunkan rating toko. Yang keempat, standar bahasa dan etika komunikasi Shopee. Menggunakan bahasa yang sopan dan ramah, menghindari singkatan tidak baku, tidak menyalahkan pelanggan, dan tetap profesional meskipun pelanggan marah. Yang kelima, penyelesaian komplain maksimal 1 kali 24 jam. Untuk kasus pengiriman tidak bergerak, barang rusak atau hilang, admin wajib memberikan update dalam 24 jam. Yang keenam, konsistensi jam layanan. Admin harus aktif sesuai jam operasional toko. Contoh, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Agar performa chat konsisten. Yang ketujuh, standar kepuasan pelanggan maksimal rating 4,5 sampai 5. Rating chat dan ulasan pembeli sangat mempengaruhi performa toko di Shopee. Selanjutnya, KPI Customer Service Shopee. KPI adalah penilaian yang disusun bisnis untuk mengukur performa dalam memenuhi standar dan ekspektasi. KPI Customer Service adalah metrik penting yang membantu bisnis memastikan layanan berjalan efektif, sekaligus sebagai acuan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain itu, KPI juga menjadi acuan objek untuk mengukur kualitas interaksi dengan pelanggan. Dengan data yang lebih akurat, bisnis dapat mengevaluasi kinerja tim customer
servis secara menyeluruh dan mengambil keputusan perbaikan yang tepat. KPI Customer Service Shopee. Customer Service Shopee menggunakan beberapa indikator kinerja utama atau KPI untuk menilai kualitas layanan. KPI tersebut meliputi First Response Time atau yang bisa disebut FRT yang mengukur kecepatan membalas pesan pertama pelanggan. Average Handling Time atau AHT yang melibat durasi penyelesaian setiap chat, serta resolution rate yang menunjukkan presentasi kasus yang berhasil diselesaikan. Selain itu, Shopee juga menggunakan Customer Satisfaction Score atau CSAT untuk menilai kepuasan pelanggan. Quality Assurance Score atau QA Score untuk menilai kualitas percakapan berdasarkan SOP, respon akurasi untuk memastikan keakuratan jawaban, komplain resource rate untuk memantau adanya keluhan berulang, dan adherence to schedule sebagai indikator kedisiplinan CS terhadap jadwal kerja. Selanjutnya ada target KPI Customer Service Shopee. Setiap KPI memiliki target tertentu agar kualitas pelayanan tetap terjaga. First response time ditargetkan maksimal 3 menit. Sedangkan average handling time diharapkan berada pada rentang 5-10 menit. Untuk efektivitas penyelesaian masalah atau resolution rate ditetapkan minimal 95% dan nilai customer satisfaction score diharapkan mencapai minimal 4-5 atau 90%. Pada aspek kualitas, QA score ditargetkan minimal 90%. Sementara respon akurasi dipertahankan pada level tinggi yaitu 98% agar keluhan tidak berulang. Complaint resource rate ditargetkan tidak lebih dari 2% dan kedisiplinan kerja dijaga melalui adherence to schedule dengan target 95%. Selanjutnya ada dataset KPI Customer Service Shopee. Dataset adalah kumpulan data yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung proses analis, penelitian, serta pengambilan keputusan. Dataset biasanya berbentuk tabel yang terdiri dari baris sebagai representasi objek data dan kolom sebagai variabel yang diamati dalam konteks e-commerce seperti Shopee. Dataset berfungsi sebagai sumber informasi yang merekam sebagai aktivitas operasional, termasuk performa customer service, waktu respon, tingkat penyelesaian kasus, serta kepuasan pelanggan. Melalui dataset tersebut, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja layanan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. Baik, di tabel ini kita bisa lihat kinerja customer service dari tanggal 1 sampai 7 Januari ada 5 indikator yang dipantau. Yang pertama FRT, yaitu waktu respon pertama. Angkanya ada di kisaran 4-5 menit, artinya CS cukup cepat membalas pesan pelanggan. Yang kedua AHT, yaitu rata-rata waktu penanganan, nilainya sekitar 8 menitan dan relatif stabil setiap hari. Lanjut ke resolution rate, ini menunjukkan seberapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan. Angkanya tinggi, yaitu 95-97%, artinya sebagian besar masalah pelanggan bisa diselesaikan dengan baik. Untuk CSAT atau kepuasan pelanggan, skornya berada di 90-92%, menandakan pelanggan cukup puas dengan layanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada QA score, yaitu penilaian kualitas layanan oleh tim Quality Assurance. Skornya juga bagus, berada di 89-92%. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan kalau kinerja CS selama 1 minggu cukup stabil, respon cepat, masalah terselesaikan, dan tingkat kepuasan pelanggan juga tinggi. Selanjutnya, hubungan representasi objek, data, dan tabel.
Representasi objek, data, dan tabel dalam customer service Shopee saling berkaitan untuk memastikan proses layanan berjalan rapi, cepat, dan akurat. Objek menggambarkan entitas yang ditangani seperti pelanggan, pesanan produk, atau tiket komplain. Setiap objek memiliki atribut data, misalnya objek pelanggan berisi nama, nomor telepon, riwayat transaksi, dan jenis masalah. Data-data ini kemudian disusun dalam tabel agar mudah dibaca, dicari, diurutkan, dan dianalisis oleh tim CS. Melalui tabel, customer service bisa melihat pola komplain, mengecek status pesanan, memverifikasi bukti, hingga menentukan solusi dengan lebih cepat. Jadi representasi objek memetakan apa yang dikelola, data menjadi isinya, dan tabel menjadi bentuk penyajian yang membuat seluruh informasi tersebut efisien digunakan dalam proses pelayanan pelanggan. Selanjutnya, analisis akar masalah 5Y. Masalah, waktu respon lebih lama dari standar. Mengapa waktu respon lama? Karena admin menangani banyak chat sekaligus. Mengapa admin menangani banyak chat? Karena pada jam sibuk hanya ada satu admin yang bertugas. Mengapa hanya satu admin di jam sibuk? Karena tidak ada jadwal pembagian shift. Mengapa tidak ada pembagian shift? Karena manajemen belum menentukan SOP untuk jam sibuk. Mengapa belum ada SOP? Karena belum pernah dilakukan evaluasi layanan. Pembahasan dan rencana tindakan. Berdasarkan analisis gap dan akar masalah yang ditemukan, beberapa tindakan perbaikan direncanakan untuk meningkatkan kinerja layanan customer service. Pertama, manajemen akan menambahkan satu admin pada jam sibuk, yaitu pukul 10 sampai jam 2 siang. Dengan tanggung jawab berada di bawah supervisor CS, langkah ini diharapkan dapat menurunkan rata-rata waktu respon menjadi kurang dari 5 menit. Selanjutnya, admin CS akan membuat template balasan cepat untuk mempercepat proses pengetikan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Selain itu, HR bersama tim CS akan mengadakan pelatihan soft skill layanan selama 1 minggu untuk meningkatkan rating kepuasan pelanggan minimal menjadi 4,2. Terakhir, supervisor CS akan menyusun SOP penanganan chat prioritas agar eskalasi chat dapat dilakukan lebih cepat dan proses layanan lebih struktur. Dengan penerapan tindak-tindakan tersebut, diharapkan kualitas layanan meningkat, waktu respon berkurang, dan kepuasan pelanggan lebih tinggi. Tindakan perbaikan kinerja dan kepuasan pelanggan. Penerapan rencana perbaikan pada layanan customer service diharapkan memberikan dampak positif yang menyeluruh. Dari sisi waktu, penambahan admin dan penggunaan template bahasa cepat dan mempercepat rata-rata waktu respon, sehingga pelanggan menerima layanan lebih cepat. Dari sisi biaya, meskipun ada tambahan biaya operasional untuk admin dan pelatihan, efisien proses, pengurangan kesalahan, dan minimnya keluhan akan menurunnya biaya akibat layanan yang tidak optimal. Dari sisi kualitas, pelatihan soft skill, penanganan prioritas chat, dan template balasan cepat akan meningkatkan akurasi, konsisten, dan profesional layanan, sehingga rating kepuasan pelanggan meningkat. Sementara itu, dari sisi kebutuhan pelanggan, layanan yang lebih responsif, tetap, dan sesuai ekspektasi akan meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi. Secara keseluruhan, tindakan perbaikan ini diharapkan mampu menyeimbangkan efisien, efektivitas, dan kualitas layanan. Kesimpulan, customer service berperan penting dalam menjaga mutu layanan dan kepuasan pengguna Shopee, sehingga alur layanan terus tersusun dengan jelas. Pelaksanaan belum sepenuhnya memenuhi standar, terutama pada indikator Fast Response Time atau FRT yang masih melebihi target analisa gap dan 5Y, menunjukkan bahwa keterlambatan respon terutama disebabkan oleh kurangnya admin pada jam padat serta ketidakpengaturan shift dan soft pendukung. Upaya perbaikan yang diusulkan seperti penambahan admin, penggunaan template bahasa, pelatihan soft skill, dan penyusunan soft diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan serta kepuasan pengguna.
kasih.